pagi, bisa jadi siang dan sore. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Adam Izudin, Aditya Santoso, Alvarian Pradipta, dan saya sendiri Yono Priyo Pamungkas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penyelesaian soal-soal terkait mata kuliah riset operasi lanjut pada program Magister Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Next. Masuk ke soal pertama, kami akan mempresentasikan penyelesaian soal terkait flow shop scheduling pada proses produksi di sebuah bengkel. Soal ini menceritakan sebuah bengkel yang memproduksi pipa logam untuk industri otomotif. Bengkel ini memiliki 3 mesin yang digunakan secara berurutan untuk setiap tahapan produksi, yaitu mesin bending untuk pembengkokan pipa, mesin soldering untuk penyolderan sambungan, dan mesin assembly untuk perakitan. Pada kasus ini terdapat 6 unit kerja atau workpiece yang masing-masing harus melalui ketiga tahapan proses tersebut. Setiap tahapan memiliki durasi proses yang berbeda untuk setiap unit kerja, seperti yang ditampilkan dalam tabel di soal. Setiap workpiece harus dimulai dari proses bending, kemudian berlanjut ke soldering, dan diakhiri dengan assembly. Seluruh proses ini dilakukan tanpa adanya interupsi atau perubahan urutan tahapan. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap mesin hanya dapat memproduksi 1 unit kerja dalam satu waktu. Workpiece dapat menunggu giliran di mesin berikutnya jika mesin tersebut sedang digunakan. Tujuan utama dari masalah ini adalah menentukan urutan pekerjaan ke 6 workpiece tersebut agar waktu penyelesaian soal menjadi seminimal mungkin, atau dikenal dengan istilah minimizing max span. Demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya rekan kami, Aditya Santoso, akan mencari solusi optimal dari permasalahan ini menggunakan metode riset operasi, khususnya dengan bantuan solver di Microsoft Excel untuk mengoptimalkan urutan pekerjaan yang memberikan hasil waktu penyelesaian terbaik. Silakan Mas Adit, time is yours. Ya, terima kasih Pak Priyo penjelasan atas soalnya. Ya, masuk ke jawaban. Berdasarkan perhitungan kami di solver, kita mulai dari yang pertama. Itu kita tentukan dulu set serta parameternya, di mana untuk mesin kita tandain, yaitu ada 3, 1, 2, 3, yang terdiri dari mesin bending, mesin soldering, serta mesin assembling. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan atau jobnya itu ada 6 juga. Kemudian untuk ranking, kita tentukan juga 6, di mana decision variabelnya itu yang terdiri dari 6 urutan serta 6 pekerjaan, di mana nilainya adalah biner 0 ataupun 1. Next. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa terdapat 6 parameter ya untuk menghitung minimum pekerjaan. Yang pertama adalah mesin 1 atau bending, di mana untuk memulai pekerjaan itu dimulai dari 0, kemudian 3 menit, 6 menit, 11 menit, 18, serta 23 menit, dihasilkan dalam 1 sampai 6 pekerjaan itu. Pekerjaan pertama itu 3 menit, kemudian 6 menit, 11 menit, 18, 23, serta 30 menit. Dari proses bending yang telah kita lakukan, kemudian itu menjadi awal di mana perhitungan mesin kedua kita lakukan, yang didapatkan bahwa untuk penyelesaiannya menjadi 8 menit, 10 menit, 15, 23, 27, serta 34 menit. Kemudian setelah hasil itu didapatkan, kita mulai mengassembling ke mesin yang ketiga, di mana menyelesaikan di pekerjaan pertama sampai yang terakhir itu ada di 13 menit, 15 menit, 21, 29, 32, serta 40 menit. Next. Ya, perhitungan tersebut besarnya penyelesaian pekerjaan tadi itu dari 6 pekerjaan di 6 urutan yang ditentukan dengan constraint 1 serta constraint 2, di mana untuk urutan yang pertama di 6 pekerjaan sama dengan harus 1,
Kemudian di kondisi yang sama untuk pekerjaan 1 sampai 6 itu masing-masing harus 1. Jadi didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk ranking yang pertama itu adalah urutan yang kedua, kemudian urutan yang ke-6, urutan yang ke-1, urutan yang ke-3, urutan yang ke-5, serta urutan yang ke-6. Next. Next. Ya, dari hasil hitungan tersebut didapatkan bahwa untuk 3 pekerjaan, mesin 1 bending, mesin 2 sliding, dan mesin 3 assembling, itu didapatkan 40 menit waktu minimal untuk proses penyelesaiannya. Di mana perhitungannya adalah seperti ini. Kita tentukan objeknya, kemudian sorry, ini sebenarnya minimum, untuk minimum, kemudian constraint-nya untuk constraint biner tadi harus biner ya, 0 sampai 1, kemudian constraint 1-nya harus sama dengan 1, constraint 2-nya harus sama dengan 1, di mana satu pekerjaan dalam satu urutan hanya ada 1 gitu ya. Kemudian berikut hasil dari perhitungannya untuk ranking-nya, work batch number, start mesin 1, mesin 2, serta mesin 3. Next. Terkait model penugasan dan urutan optimal, model ini dirancang untuk menentukan urutan optimal dari sejumlah pekerjaan pada beberapa mesin dengan tujuan meminimalkan total waktu idle, dengan menentukan urutan yang tepat untuk setiap pekerjaan. Model ini memastikan waktu penyelesaian total dapat diminimalkan. Fungsi tujuan adalah meminimalisasi waktu idle pada mesin terakhir yang berperan penting dalam mengurangi total durasi penyelesaian pekerjaan. Ini berarti bahwa urutan pekerjaan yang optimal tidak hanya menghindari waktu tunggu di mesin pertama, tetapi juga mengurangi waktu idle di mesin terakhir. Kendala yang sistematis, setiap pekerjaan ditempatkan dalam satu posisi urutan tanpa konflik. Tidak ada posisi yang dibiarkan kosong atau diisi oleh lebih dari satu pekerjaan. Waktu idle dan waktu tunggu antar mesin serta antar pekerjaan dihitung dengan cermat untuk menjaga keteraturan dan kontinuitas dalam pemrosesan. Keterhubungan waktu tunggu dan idle. Kendala mengenai waktu tunggu dan idle antar mesin menunjukkan pentingnya menjaga aliran pekerjaan yang lancar. Hal ini memungkinkan setiap mesin menjalankan tugas tanpa jeda waktu yang tidak perlu. Secara keseluruhan, flow shop scheduling membantu mencapai efisiensi maksimal dalam pengaturan urutan pekerjaan pada mesin berurutan, menghasilkan penghematan waktu dan peningkatan produktivitas. Model sangat berguna dalam lingkungan produksi yang memerlukan pemrosesan berurutan tanpa gangguan di antara mesin-mesin yang digunakan. Untuk soal selanjutnya akan dibuka oleh Pak Priyo. Silakan Pak Priyo. Ya, terima kasih Mas Varian Pradipta. Untuk soal yang kedua, seperti yang tampil di layar, kami akan merepresentasikan solusi dari soal terkait rencana perjalanan pesawat untuk penyaluran bantuan di negara yang sedang mengalami bencana banjir. Dalam soal ini diceritakan bahwa sebuah negara di Asia Tenggara sedang menghadapi banjir besar yang meluas. Pemerintah dengan dukungan internasional memutuskan untuk membentuk sistem pasukan bantuan melalui jalur udara. Sayangnya, dari sekian banyak bandara yang ada, hanya 7 landasan pacu yang masih dalam kondisi layak pakai. Salah satunya berada di ibu kota yang akan menjadi titik awal dan akhir perjalanan pesawat. Tugas utama pemerintah adalah mengirim pesawat dari bandara di ibu kota, disebut nantinya A1, untuk mengunjungi ke-6 bandara lain yang berada di berbagai lokasi. Setelah mengunjungi semua bandara, pesawat harus kembali ke ibu kota. Dalam tabel disediakan dalam soal menunjukkan bahwa jarak antar masing-masing bandara dalam kilometer. Tujuan utama dari pemasaran ini adalah menentukan urutan kunjungan bandara yang akan ditempuh pesawat agar jarak total perjalanan menjadi minimal. Ini adalah masalah optimasi rute perjalanan atau dikenal dengan istilah traveling salesman problem.
Dalam konteks ini, kita berupaya menemukan urutan kunjungan ke bandara-bandara tersebut yang meminimalkan jarak total yang harus ditempuh oleh pesawat dengan untuk mengoptimalkan distribusi bantuan dalam waktu yang efisien. Demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya rekan kami, Mas Adam Izudin, akan mencari solusi optimal dari permasalahan ini menggunakan metode riset operasi, khususnya dengan bantuan solver seperti sebelumnya, untuk menemukan rute dengan jarak total terkecil. Silakan Mas Adam, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Priyo atas penjelasan soalnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini dan juga langkah-langkahnya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama kita tentukan dulu set parameternya, yaitu di sini untuk di bagian baris itu adalah bandara tujuan dan Mas kemudian Adam, mungkin mic-nya bisa didekatkan biar pemirsa bisa mendengar dengan jelas. Oh ya, baik, terima kasih Pak Priyo. Saya ulangi lagi. Untuk set parameternya yang kita tentukan, di sini kita membuatkan sebuah tabel di mana untuk bagian baris, yaitu A1, A2, A3, sampai A7 itu adalah bandara tujuan. Dan juga untuk bagian kolom, yaitu antara A1 sampai dengan A7 itu adalah bandara asal. Dengan isi tabel yang kita warnai dengan warna hijau ini adalah jarak penerbangan sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian untuk decision variable-nya kita gunakan tabel dengan bentuk yang sama dengan set parameter, tapi ini tujuannya untuk menentukan bilangan biner di mana nanti setiap setiap isi tabel itu akan menentukan bandara mana saja yang harus dituju seperti itu. Selanjutnya. Kemudian setelah kita menentukan parameter dan juga membentuk tabel decision variable, kita menentukan juga objective function dan juga constraint-constraint yang akan digunakan pada permasalahan ini. Untuk objective function-nya, yaitu sudah dijelaskan tadi sama oleh Pak Priyo, yaitu untuk meminimumkan jarak penerbangan yang akan dipecahkan dalam masalah ini. Dengan rumusnya adalah total dari jumlah penerbangan yang nanti akan ditunjuk oleh tabel decision variable dengan bentuk biner, nanti akan ditotalkan jumlahnya. Kemudian untuk constraint-nya, yang pertama adalah constraint dengan jumlah total penerbangan pada bandara asal, yaitu pada bagian kolom, di mana kita tentukan bahwa untuk setiap bandara harus satu penerbangan saja. Dan juga sama dengan halnya dengan constraint yang kedua, yaitu untuk bandara tujuan yang bagian baris, di mana setiap bandara itu cuma hanya satu tujuan saja, seperti itu. Selanjutnya. Kemudian ini adalah hasil dari hasil optimasi solvernya, di mana tadi objektif dan juga concern-concern yang kita sudah tentukan, kita masukkan ke dalam solver parameter yang ada di Excel. Kita dapatkan bentuk optimasi jalur penerbangannya. Di sini ada 3 siklus yang terjadi. Yang pertama adalah bandara A1 menuju bandara A5 dan bandara A7. Kemudian untuk siklus yang kedua dari bandara A2 menuju A6 dan balik lagi ke bandara A2. Dan yang ketiga adalah bandara A3 menuju bandara A4 dan balik lagi ke bandara A3. Tapi penyelesaian ini belum optimal karena karena permasalahan yang diminta adalah urutan perjalanan yang hanya 1 kali perjalanan. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah ini atau siklus-siklus kecil ini digunakan constraint tambahan, yaitu namanya subtour elimination. Rumusnya adalah jumlah bandara yang mengalami siklus-siklus kecil ini itu tidak boleh lebih besar dari jumlah bandara yang mengalami siklus kecil ini dikurang 1. Seperti contoh misalnya untuk siklus yang kedua yaitu A2 dan A6 itu total bandaranya ada 2. Maka dari itu kita masukkan jumlah dari tabel di bandara A2 dan bandara A6 itu tidak boleh lebih dari jumlahnya yaitu ada 2 bandara kemudian dikurang 1. Untuk permasalahannya akan dijelaskan di slide selanjutnya.
Nah, ini adalah hasil permasalahan yang sudah ditambahkan dengan constraint structure elimination. Ini bisa ditampilkan pada bagian yang awal tuh subjek constraint-nya, di mana untuk eh, untuk siklus-siklus yang kecil tadi yang telah dijelaskan itu tidak boleh lebih dari satu. Itu kita dapatkan dari hasil solvernya untuk optimasi atau bentuk urutan yang hanya satu siklus saja. Kita dapatkan yaitu dari bandara A1, kemudian menuju ke bandara A7, kemudian menuju ke bandara A4, kemudian menuju ke bandara A3, selanjutnya ke bandara A2, A6, A5, dan kembali ke A1 yang sesuai dengan permintaan dari masalah ini, di mana harus balik lagi ke bandara awal. Dengan jarak minimum yang kita dapatkan, yaitu 2.575 km. Oke, selanjutnya untuk konklusi dari permasalahan ini akan dijelaskan oleh Mas Alvarian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adam. Planning flight tour, soal ini adalah contoh dari traveling salesman problem, di mana tujuannya adalah menentukan rute optimal untuk pesawat yang berangkat dari bandara di ibu kota, yang kita sebut sebagai A1, mengunjungi ke 6 bandara lainnya sebanyak 1 kali masing-masing dan kembali ke bandara asal dengan jarak total minimum. Fungsi tujuan dan kendalanya, pada akhirnya solusi yang optimal akan berupa urutan bandara yang memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap bandara dikunjungi 1 kali, pesawat berangkat dari dan kembali ke bandara A1 atau ibu kota, lalu jarak total perjalanan minimal dibandingkan dengan rute lain yang mungkin. Hasilnya dengan menggunakan solver Excel didapatkan rute optimal dengan urutan rute adalah dari bandara A1, ibu kota, secara berurutan ke A7, ke A4, ke A3, ke A2, ke A6, ke A5, lalu kembali ke A1, dengan total jarak yang ditempuh adalah 2.575 km. Demikian pembahasan untuk soal nomor 2. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Priyo. Silakan Pak Priyo. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Demikian presentasi dari kami, kelompok 14, Adam Izudin, Aditya Halo, Pak. Santoso, Alvarian Pradipta, dan saya Yuwono Priyo Pamungkas. Izin sebelumnya kami tutup dengan sebuah pantun. Silakan pemirsa bilang cakep ya setelah ini ya. Memancing ikan di sungai besar, dapat Cakep, ikan bawa ke pasar. cakep. Riset operasi bantu pekerjaan lebih lancar, solver Excel bikin tugas jadi pintar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.